Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya Nanda. Sekarang kita akan masuk ke bukti transaksi dengan langkah selanjutnya. Karena sebelumnya kita sudah tahu bagaimana menginput bukti kas keluar, bukti kas masuk, voucher kas kecil. Nah, sekarang kita akan masuk menginput penjualan ataupun pembelian. Ya, untuk caranya kita cek di sini dokumen berapa yang berkaitan dengan penjualan pembelian. Untuk faktur. Nah, di sini dokumen 5 ada faktur. Kalau ada kodenya faktur, itu dia berkaitan dengan penjualan atau pembelian kredit. Bagaimana kita membedakannya? Membedakannya lihat posisi paling atas. Posisi paling atas, kalau posisi paling atas adalah perusahaan yang kita input untuk aplikasi Mayopnya, berarti kita melakukan penjualan. Ya, karena di sini kita input PT Jayatama. Nah, di sini paling atas sekali perusahaan yang namanya adalah PT Jayatama. Berarti di sini adalah faktur penjualan. Atau kita lihat di sini ada tanda kopi, berarti kita menerima salinan faktur saat kita melakukan penjualan. Kemudian, langkah yang sama dengan faktur itu adalah nota kredit atau retur penjualan. Itu ada di dokumen 7. Ya, nota kredit. Di sini ya PT Jayatama ada kopi salinan nota kreditnya. Di sini kita melakukan retur penjualan. Nah, langkahnya hampir sama tapi ada yang berbeda. Ya, kita contohkan di sini dokumen 5. Kita akan input di Mayop versi 18 plus. Nah, sebelum Ibu mulai, mungkin Ananda bisa like ya video Ibu, kemudian boleh share kepada teman-teman yang membutuhkan, mungkin teman-teman dari sekolah lain, itu bisa di-share juga. Kemudian jangan lupa subscribe untuk YouTube Ibu. Nah, di sini faktur kita akan menginputnya dokumen 5, faktur sales, enter sales. Itu kalau kita melakukan penjualan kredit. Sedangkan untuk nota kredit tadi sama, itu sales, enter sales. Nah, di mana bedanya? Ayo kita lihat. Di sini faktur sales, enter sales, kita klik. Kemudian di sini kita akan lihat, hilangkan dulu checklistnya di teks inklusifnya, tanda centangnya kita hilangkan. Kemudian kita isi nama customer. Nama customernya itu adalah toko lavender. Kita pilih nama customer toko lavender. Oke, sudah seperti ini. Kemudian akan muncul drumnya atau syaratnya otomatis sesuai dengan yang kita atur untuk customer. Kemudian jika tampilan seperti ini kita ganti dulu layoutnya menjadi item. Pilih layout yang paling bawah. Kemudian ganti item. Oke. Setelah seperti ini tampilannya, baru kita masukkan nomor faktur, nomor invoice-nya yaitu 71 garing PJ. Kemudian masukkan tanggal. Tanggalnya yaitu tanggal 6 bulan 12 2021. Customer PO tidak perlu diisi. Kemudian kita lanjut ship. Ship adalah berapa jumlah unit yang dijual. Itu ada 20 dan ada 18. Kita enter saja di 18-nya. Kemudian item number-nya kita buat kodenya sesuai dengan yang kita input di barang dagang. LJ strip 1P, enter. Kemudian LJ strip 2P, enter. Nanti akan otomatis deskripsinya di sini muncul. Kemudian price-nya kita sesuaikan harga jualnya. Untuk yang lemari panjang tipe 1 itu harganya 5687.500. Sedangkan untuk yang tipe 2 8312.500. Oke, di sini jumlahnya sudah sesuai 289.712.500. Di sini kita lihat subtotalnya ada freight. Freight di sini kalau seandainya ada ongkos angkut, kita akan isi freight-nya di sini. Tapi jika tidak ada, tidak perlu kita isi. Kemudian tax-nya atau PPN-nya otomatis 10%-nya itu Rp26.337.500. Kemudian total amount-nya itu sama, 289.712.500. Ya, ini untuk faktur. Nah, kita akan cek jurnalnya, Ctrl R.
Di sini akun receivable-nya di debit, sales dan fade out-nya di kredit, kemudian cost of goods sold-nya debit, dan merchandise-nya kredit. Kenapa merchandise ada 2 di sini? Karena barang dagangnya ada 2 jenis, makanya merchandise juga ada 2. Oke, juga kalau sudah benar kita okekan. Nah, ini untuk penjualan kredit. Kebetulan di soal PT Jaya Tama itu tidak ada penjualan tunai. Nah, kalau seandainya ada penjualan tunai, langkahnya hampir sama dengan faktur penjualan seperti ini. Bedanya adalah kita isi paid to day di sini. Isi paid to day sesuai dengan totalnya. Berarti 289. Nah, kalau Ibu contohkan seandainya ini nota kontan 289 712.500. Nah, dia akan 0. Ya, tandanya dia dilunasi. Kalau kita kontrol R, dia akan ada pelunasan di sini. Itu kalau dia nota kontan. Nah, di sini kan dia faktur ya. Berarti di sini tidak kita isi. Ya, di sini. Nah, otomatis di sini totalnya pas ya, 289.712.500. Kalau yang nota kontan dia akan 0. Tapi jangan lupa isi paid today, khusus untuk nota kontan. Oke, sudah selesai untuk faktur penjualan. Juga rasanya sudah benar, kita record untuk menyimpan. Oke, selesai untuk faktur penjualan. Kemudian kita lanjut lagi. Tadi yang hampir sama langkahnya adalah nota kredit untuk retur penjualan. Nah, bedanya di mana? Kita pilih di sini sales, enter sales. Caranya sama. Kita pilih customer, itu adalah toko lavender. Nah, masukkan nomor buktinya, itu adalah 01-NK. Tanggalnya yaitu tanggal 8. Berarti dia jual tanggal 6, kemudian dikembalikan tanggal 8. Nah, di sini perbedaannya itu kita kasih tanda minus, minus 1, enter. Minus 1, kenapa minus? Karena adalah retur, barang dikembalikan. Nah, item numbernya sama. Kita kasih kode barang. Price-nya kita sesuaikan 5687.500. Kemudian 8312.500. Enter. Nah, di sini dia akan minus ya, sesuai dengan unit barang yang kita masukkan. Jumlahnya sudah benar. Nah, sampai di sini tidak sampai di sini ya, kita akan lanjutkan. Kalau untuk retur penjualan, langkahnya sedikit panjang dibandingkan faktur penjualan tadi. Tanda panah di sini di kode barang, kita akan ganti jadi sales return. Kita pilih di tanda panah di sini, pilih ganti sales jadi sales return. Kenapa diganti? Karena ini berkaitan dengan retur penjualan. Kalau tidak kita ganti, maka nanti untuk jurnalnya akan salah. Akan tercatat ke penjualan, padahal ini retur penjualan. Jadi kedua barangnya kita ganti dari sales jadi sales return. Kalau kita cek jurnal, Ctrl R, di sini akan muncul sales return. Ya, posisinya di debit, fade out di debit, baru kemudian akun receivable-nya di kredit. Kebalikan dari faktur tadi. Kita oke. Nah, di sini kita akan simpan dulu untuk retur penjualannya, berarti di sini kita record. Nah, Ibu ingatkan kalau yang tadi kan kita ganti dari sales menjadi sales return. Setelah dokumen 7, kemudian kita jumpa lagi nih faktur. Kita akan kembalikan seperti semula. Jadi yang sales return tadi kita akan balikan lagi jadi sales. Sales of merchandise. Jadi jangan lupa menggantinya. Jika sudah jumpa retur, kemudian jumpa lagi penjualan tunai ataupun penjualan kredit. Yang tadi kita ganti sales return tadi ini, kita ganti kembali jadi sales. Jika penjualan tunai ataupun penjualan kredit. Oke, kita simpan, record. Setelah kita simpan record, langkah selanjutnya yaitu pilih register. Fungsinya untuk apa? Untuk menandakan piutang mana yang akan dikurangi dengan retur tadi. Kita pilih register. Kemudian pilih return and credit. Kemudian apply to sell. Di sini kita masukkan nomor buktinya, kita ulang, kita input. Tanggal 8 bulan 12 2021. Nah, di sini kelihatan dia mengembalikan atas barang yang mana? Apakah di tanggal 30 bulan 11 atau di tanggal 6 bulan 12. Nah, sedikit jelas dari soalnya itu pengembalian atas tanggal 6.
Jadi amount outletnya kita klik di baris kedua. Enter. Walaupun di sini muncul diskon, dia tidak akan berpengaruh, biarkan saja. Ya, sudah kita enter. Kalau kita Ctrl R, dia akan terlihat akun receivable penyeimbangnya itu 15.400.000. Kemudian kita record. Oke, selesai untuk nota kredit. Jadi kalau untuk nota kredit lumayan panjang jalannya dibandingkan untuk faktur penjualan. Nah, itu untuk faktur penjualan. Kita akan masuk materi selanjutnya, yaitu untuk pembelian. Itu ada di dokumen 8. Ya, di sini faktur, tetapi di atasnya adalah PT Andara. Sedangkan yang kita input adalah PT Jaya Tama. Berarti kita di sini melakukan pembelian. Nah, jika kita melakukan pembelian, berarti langkahnya adalah purchase, enter purchase. Begitu juga saat kita melakukan retur pembelian. Itu ada di dokumen dokumen 18 ya. Itu nota debit retur pembelian. Nah, supaya dia jelas langkahnya, mungkin kita samakan saat pembelian dan saat retur itu di PT Dirama, mungkin dokumen 16 yang akan kita input. Nah, kita mulai. Purchase, enter purchase. Untuk faktur yang di atasnya bukan perusahaan kita, adalah perusahaan orang lain. Purchase, enter purchase. Kemudian kita hilangkan checklistnya. Kemudian kita isi suppliernya adalah PT Dirama. Jangan lupa ganti layout jadi item. Nah, ini cukup sekali kita ganti. Nanti otomatis kalau kita jumpa lagi faktur pembelian, dia akan otomatis layoutnya adalah item. Begitu juga kalau faktur penjualan. Nah, kita masukkan prosesnya, nomor buktinya 089-DR. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 20 bulan 12 2021. Nah, kita masukkan di sini di bill berapa unit, ada 24 unit dan ada 15 unit. Harganya di sini untuk item number kita otomatiskan LJ1P, LJ2P. Kemudian price-nya kita masukkan sesuai berapa harga per unitnya, 4063 dan 5942.500. Enter. Oke, sudah pas untuk jumlahnya, 205.314.450 rupiah. Nah, sini teksnya sudah muncul sesuai dengan yang kita atur, yaitu 10%. Ya, dapat totalnya. Nah, di sini di tanda panah kode barang saat dia melakukan pembelian tidak akan berpengaruh kepada sales. Ya, kalau kita kembalikan seperti semula, ini kan jadi sales return jadi sales of merchandise berkaitan dengan penjualan. Nah, ini kalaupun dia sales of merchandise ataupun sales return tidak akan berpengaruh kepada pembelian. Ini pengaruhnya hanya untuk penjualan. Kita Ctrl R. Ya, di sini merchandise-nya di debit dan fade in, akun payable-nya di kredit. Ya, persediaan barang dagang di debit, utang di kredit. Oke, sudah pas seperti ini. Kemudian kita record untuk menyimpan. Ya, jadi sudah jelas untuk faktur perbedaannya. Kalau yang faktur penjualan berarti sales enter sales. Kemudian kalau untuk faktur pembelian purchase enter purchase. Nah, jika kita lihat jurnalnya di transaksi jurnal, kita pilih all. Nah, di sini terlihat yang sudah kita input tadi. Oke, kemudian yang langkahnya sama, hampir sama, yaitu adalah nota debit atau retur pembelian. Nah, retur pembelian langkahnya sama juga, purchase enter purchase. Kemudian suppliernya adalah PT Dirama. Ya, di sini otomatis sudah teratur layoutnya karena sudah kita atur tadi saat membeli. Kemudian nomor buktinya 01 ND tanggal 22. Nah, jangan lupa kalau untuk retur kita kasih minus 2, minus 2. Untuk item numbernya LJ1P, LJ2P. Di sini sudah pas jumlahnya ada 22.012.100 rupiah. Oke, ini sudah pas. Kita boleh Ctrl R.
di sini akun payable-nya di debit, merchandise-nya di kredit karena itu adalah retur, utangnya berkurang. Kemudian kita record. Nah, jadi kalau untuk retur pembelian tidak ada yang perlu diganti di kode barang, langsung record saja. Setelah record, kemudian kita akan register untuk supaya utang tanggal berapa dari PT Dirama yang akan dikembalikan atau dikurangi. Register, kemudian return and debit. Ya, kalau seandainya kita sudah selesai record, kemudian kita register tidak muncul seperti ini, berarti kita lupa membuat kuantitinya menjadi minus. Jadi, buatkan minus dulu, kita boleh hapus transaksi, ulang lagi, ataupun kita ganti jadi minus. Apply to process. Masukkan lagi nomor buktinya, 01 ND tanggal 22 bulan 12 2021. Nah, di sini dia mengembalikan atas tanggal Dirama yang sebelumnya tadi, itu tanggal 20. Ya, mengembalikan atas tanggal 20. Berarti kita pilih di sini baris kedua. Kemudian enter. Oke, sudah selesai, kemudian di record. Oke, terlupa Ibu tadi jelaskan kalau bagaimana kalau pembelian tunai itu atau nota kontan. Sama seperti nota kontan untuk penjualan tadi, bedanya hanya diisi P2D-nya ya. Diisi tanda pelunasan hari itu. Hanya beda itu saja. Jadi kalau untuk faktur dan nota kontan itu langkahnya sama, bedanya nota kontan diisi untuk P2D-nya. Oke, sampai di situ dulu Ananda. Kita akan lanjut materi selanjutnya untuk besok. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.